Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Halo Sobat Baku Cerita. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan tak lupa bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya doakan semoga selalu sehat dan selalu lancar urusan semua rezekinya. Amin. Hai hai hai. Jadi pada hari ini market mulai ada yang hijau, ada yang merah ya. XRP itu mulai rally kembali ya di angka 0,8 karena titik apinya adalah 0,50 itu biasanya akan didam ya kalau di atas itu ya sulit sekali menembus angka 0,5. Kemudian BTC juga naik 0,16% sekarang di angka 26.000 ya. Kemudian Luna Kasih juga mulai naik ya 9064 ya. OMN juga turun min 8% ya, ini pemberitahuan bahwa OMN sudah masuk di KuCoin. Nah, jadi di tengah tuntutan SEC kepada Binance ada kabar-kabar yang mengembirakan ya, kabar-kabar secara makronya ya bahwa uh, keputusan bunga Federal AS ya, jadi ternyata Amerika menurut prediksi saya juga benar ya bahwa tidak akan berani terlalu jauh yang menaikkan suku bunga. Namun perlu diwaspadai bahwa dari kakek Jerome Powell itu mengatakan uh, pada tahun ini mungkin ada kenaikan dua kali kenaikan suku bunga ya. Karena sekarang suku bunga Amerika di bulan sebelumnya itu tidak ada kenaikan sama sekali ya. Kemarin 5,25, sekarang masih 5,25% ya. Jadi tidak ada kenaikan untuk bulan ini ya. Untuk suku bunganya masih bertahan di angka 5,25% dan nampaknya juga Amerika tidak begitu berani ya untuk menaikkan suku bunganya lagi. Dan ini menjadi kabar yang bagus ya untuk industri kripto. Kemudian ini secara makronya juga bahwa indeks IHK Amerika Serikat atau inflasi Amerika Serikat yaitu ternyata melandai jauh dari prediksi sebelumnya bahwa prediksinya adalah tingkat inflasinya adalah 4,1%, tapi ternyata secara aktual cuma 4,0%. Berarti ini menjadi kabar yang bagus ya untuk industri kripto dan saham-saham ya. Di tengah tuntutan SEC kepada Binance ternyata masih ada serah harapan ya. Dan juga ini kabar yang bagus bahwa uh, di tengah tuntutan SEC kepada Binance ya, bahwa sementara Komisi Sekuritas dan Bursa Efek sibuk mengajukan gugatan hukum terhadap bursa mata uang kripto seperti Binance dan Coinbase. Nah, ternyata juga lembaga keuangan besar di Amerika Serikat secara diam-diam telah mengakuisisi jumlah Bitcoin yang signifikan. Nah, pansan aja yaitu uh, harga Bitcoin juga mulai merangkak naik ya. Karena memang secara diam-diam juga bank-bank Amerika juga mulai investasi di Bitcoin. Termasuk juga lembaga BlackRock ya, juga Bank of America dan Fidelity yang dilaporkan telah memperkuat kepemilikan Bitcoin mereka pada kuartal pertama tahun 2023. Juga ini juga menimbulkan pertanyaan menarik ya untuk mengenai motivasi dan apa yang mereka ketahui terhadap pasar mata kripto. Nah, ini ada kabar yang bagus ya. Jadi ternyata di tengah tuntutan Binance itu tuntutan SEC kepada Binance ya, secara diam-diam juga bank-bank Amerika mulai ya sedikit-sedikit serok ya ke Bitcoin ya. Jadi ini ada berita bahwa we ask Google but what will be Terra Classic price for end of 2023 his when it said ya. Jadi kami bertanya pada Google ya tentang prediksi harga Terra Classic pada tahun 2023 ya. Jadi alat AI atau kecerdasan buatan dari Google ini ya, mencatat bahwa pemutakhiran mencakup
beberapa perubahan ya, seperti mekanisme pembakaran baru yang akan membantu mengurangi pasokan LUNS. Sistem tata kelola baru ini akan memberi pemegang LUNS lebih banyak kendali atas masa depan proyek dan fokus baru pada aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Secara keseluruhan alat ini ya, dari Google AI-nya itu menawarkan target harga netral ya dia untuk tahun ini adalah 0,00090. Waduh. Jadi jangan terlalu halu ya. Wah, ini tahun 2023 $1. Wah, itu ya terlalu halu ya. Yang realistis saja ya. Ya, makanya penting bagi kita kalau udah untung segera dijual saja, tunggu didam lagi. Ya. Karena apa? Karena di dalam ekosistem Terra Klasik ya token itu menawarkan dukungan yang solid sebesar 0,008 yang menunjukkan level di mana minat beli yang sangat signifikan secara historis telah muncul ya. Jadi di sisi lain ya LUNS menghadapi level resistensi yang tangguh ya 0,011 menandakan titik harga di mana tekanan jual yang spesial secara historis menghambat pergerakan naik lebih lanjut ya. Jadi pada titik 0,008 ini memang sangat sulit ya untuk didam terlalu jauh ya, karena pada titik angka 0,08 ini jumlah membeli itu meningkat ya untuk Luna Klasik ya. Dan juga walaupun Jerome Powell itu menjelaskan suku bunga saat ini mendekati target puncaknya sehingga kenaikan ke depan bisa semakin lambat. Nah, ini ada berita bagus ya bahwa Amerika sudah tidak akan terlalu gegabah ya untuk menaikkan suku bunga ya. Tentunya di samping kabar makro di atas ya, manuver manajer aset terbesar di dunia yaitu BlackRock yang berencana meluncurkan dana pertukaran dagang Exchange Trade Fund ETF ya. Bitcoin pertama di Amerika Serikat ya, Ether Bitcoin Trust ikut memberikan gairah baru untuk pasar kripto. Jadi ini sangat bagus ya. Nah, ternyata juga di samping Amerika ya, Amerika tidak terlalu gegabah untuk naikkan suku bunga dan indeks Amerika sudah mulai melandai ya. Jadi penting bagi kita untuk ya walaupun seperti itu ya, jangan terlalu halu ya untuk Luna Klasik mengharap kalau tahun ini bisa $1 itu ya ada kemungkinan kecil ya gitu, karena memang pasokannya sangat sangat besar sekali untuk Luna Klasik itu, walaupun tiap hari dibakar paling-paling pembakarannya ya antara 150 sampai 100 juta ya rata-rata. Jadi ini ada prediksi harga ya untuk Luna Klasik ya dari Binance ini ya. Dari Binance untuk Luna Klasik itu adalah tahun 2023 sampai 2050 ya. Jadi menurut input prediksi harga Anda untuk Terra Klasik nilai LUNS dapat meningkat sebesar 5% dan mencapai 0,03344 pada tahun 2050. Waduh. Jadi bayangan ya pada tahun 2050 itu menurut Binance itu harganya ya sekitar ini ya, sekitar 0,003344 kira-kira seperti itu. Selawit 25 tahun lagi ya. Jadi pada tahun 2024 ini ya itu perkiraan 0,000941 perkiraan saya. Perkiraan dari Binance tapi ya. Jadi masih jauh dari harapan ya nembus sampai $1 itu ya. Jadi penting bagi kita ya kalau sudah untung itu ya segera dijual saja. Nah, kalau untuk investasi masa depan ya tunggu kita mati ya. Dan juga ini dari BTCC ya, dari Akademi BTCC itu uh, lain lagi ya untuk prediksinya bahwa kami memperkirakan ya harga Luna Klasik itu akan naik tahun 2023 menjadi 0,00454 ya. Terus pada tahun 2025 itu naik 3 kali lipat menjadi 0,00831 ya. Terus pada tahun 2030 itu adalah 0,0372 ya.
Terus juga tingkat pembakaran lunak klasik saat ini adalah 450 juta yang merupakan penurunan dari tingkat sebelumnya. Jadi ini juga perlu dicermati ya, bahwa kita yang penting jangan terlalu halu, jangan terlalu berharap untuk lunak klasik itu ya untuk $1 dalam tahun-tahun ini ya. Sedangkan dari Binance saja itu tahun 2050 itu baru kira-kira 0,03344. Namun ada kemungkinan ya, ada kemungkinan nanti akan dipam jauh dan kemudian akan dibam didam lagi. Seperti itulah ceritanya. Makanya penting kalau sudah untung ya segera dijual saja. Nah kan gitu. Dan ini juga kalau kita lihat di marketnya juga, walaupun sekarang Luna Klasik sudah angka 90 ya, ini juga 89 ya, ini juga saya rasa ini juga waktu terbaik untuk serok kembali ya. Karena nanti di batas resistensinya di atas 0,00011 ya, itu adalah batas resistensinya. Kalau angka 0,00111 sudah tertembus yang akan melanjutkan kepada rally berikutnya. Tapi ya tadi perkiraan kita ya paling-paling kalau sudah di angka 0,0001 ya, dapat 01 juga akan didam lagi, didam oleh pasar. Karena apa? Karena ya Binance ini masih dalam tahap pembakaran, jadi membutuhkan koin-koin yang murah. Semakin banyak koin murah, koin yang murah, terus juga volume perdagangan juga meningkat, tentunya semakin banyak token-token yang akan dibakar. Dan juga ini dari Shiba ya juga malah mulai rally lagi ya. Jadi mudah-mudahan Shiba ini sudah menembus batas resistensinya ya untuk harian. Untuk apa? Untuk batas atasnya ya kira-kira ya di angka 0,008 ini ya paling rawannya, bisa menembus enggak dengan harga seperti itu ya. Ya, tapi harus dipikir dulu ya. Karena juga ini mumpung Shiba juga lagi merah ya. Jadi saya tunggu di angka 0,0065 atau berapa nanti ya kita bisa hold lagi ya. Kemarin saya sudah hold di angka 0,005 0,0065 ya. Dan saya nunggu di paling enggak ya di 0,08. Nah, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.